Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ini marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta, pengatur, penggenggam alam semesta. Karena kita pada kesempatan kajian online ini masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang luang. Ya, kita banyak mendengar bahwa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa, tidak bisa menghadiri kajian, tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan pada bulan Ramadan kali ini. Maka kita patut bersyukur. Juga tidak kalah penting nikmat iman dan nikmat Islam, ya, sehingga kita masih termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya marilah kita bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Karena dengan dakwah beliau, dengan syiar beliau, maka sinar Islam mencapai puncaknya dan mencapai seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di negeri yang kita cintai ini. Ya. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendapat syafaat beliau. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi umat beliau, menegakkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang kami hormati, bahwa pada kesempatan kali ini saya mengambil tema, yaitu topik besarnya adalah beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi salah satu transaksi itu adalah penimbunan barang atau ihtikar. Nah, kita akan bahas, jadi sebetulnya apakah ihtikar ini dibolehkan atau tidak dalam Islam. Tentu saja di antara kita atau di antara jamaah sendiri, atau ada keluarga jamaah, atau ada rekan, saudara, kerabat, sahabat yang berprofesi menjadi sebagai pedagang. Nah, ini erat kaitannya dengan profesi pedagang, profesi pebisnis. Jamaah majelis yang kami hormati, Islam adalah agama yang sempurna. Tujuan Islam adalah kebaikan bagi semua. Kebaikan bagi seluruh semesta alam, rahmatan lil alamin. Ya. Jadi tujuan agama Islam atau tujuan lebih spesifik ekonomi Islam itu meliputi kesejahteraan individu, juga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masa kini, juga kesejahteraan di masa mendatang. Maksudnya masa mendatang adalah
akhirat. Jadi ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dari sisi material maupun spiritual. Dari sisi jasmani maupun rohani, itu kebaikan dunia akhirat. Ya, seperti di dalam doa sabu jagat yang sering kita ucap ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, fil akhirati hasanah. Jadi dunia dan akhirat. Kemudian salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia itu adalah masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi ini berkaitan erat dengan eksistensi keberadaan manusia yang harus selalu melakukan yang namanya aktivitas konsumsi sehari-hari, ya, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Manusia perlu melakukan konsumsi, dan konsumsi itu pastinya dibarengi dengan aktivitas produksi dan distribusi. Ya, artinya ya ini aspek ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Manusia dalam menjalani hidup sehari-hari harus memenuhi kebutuhan. Ya. Yang sudah kita kenal ada kebutuhan primer, atau kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya. Jadi manusia tidak mungkin dalam memenuhi kebutuhan ini itu berusaha dan bekerja sendiri. Dia pasti memerlukan orang lain. Kalau saya misalkan sebagai seorang dosen atau guru, tentu saja saya tidak bisa memenuhi kebutuhan beras saya sendiri. Saya harus membeli di pasar dan itu dihasilkan oleh petani. Kemudian saya tidak bisa memenuhi kebutuhan pakaian sendiri. Ya, saya harus ke tukang kain, saya harus ke toko pakaian, disediakan pakaian, saya bisa membeli di sana. Jadi manusia dengan berbagai macam profesi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka harus saling bekerja sama karena itulah sifat manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Di mana di satu pihak mereka memproduksi barang, di pihak yang lain mengkonsumsinya, dan pertukaran dengan uang. Ya. Nah, atau orang pasti melakukan namanya transaksi, dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi dalam ajaran Islam atau dalam ekonomi Islam, ya, salah satu prinsip utamanya adalah maqasid syariah atau tujuan ditegakkannya hukum Islam atau hukum syariah. Ada 5 hal. Dan salah satu dari 5 hal itu adalah perlindungan terhadap harta atau hifzul mal. Ya. Tujuan ini diimplementasikan dalam berbagai norma, prinsip yang harus ditegakkan oleh kaum muslim dalam bermuamalah. Ya. Yaitu bermuamalah itu maksudnya adalah berinteraksi dengan sesama manusia. Ibadah-ibadah, kegiatan yang berinteraksi dengan sesama manusia, tidak terkecuali ekonomi. Ya. Oke, norma melindungi harta, ya, baik harta umat muslim ataupun orang lain, itu salah satunya dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, yang bunyinya wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukami litaqulu fariqum min amwalin nasi bil antum wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
Dalam ayat tersebut bahwa kita dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya. Sungguh ajaran Islam adalah mulia karena memperhatikan hak setiap orang, hak setiap manusia, termasuk hak kepemilikan harta benda. Selain ayat di atas, ya, Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada. Ya. Oke, kita sudah lihat dua dalil nakli tadi, ya, perlindungan terhadap harta adalah sangat penting dalam ajaran Islam. Ya, maka tidak pelak urusan perdagangan, ya, jamaah yang dirahmati Allah, itu juga diatur dalam agama Islam. Ya, kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam Islam. Ya. Pelarangan transaksi ini adalah pencegahan adanya kezaliman dan kesewenang-wenangan, bukan hanya di antara muslim saja, namun di antara sesama manusia. Inilah perwujudan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah penimbunan barang, ya, atau penimbunan barang dagangan, atau dalam istilah fikih disebut dengan ihtikar. Ya. Sudah pernah barang tentu kita pernah mendengar ada berita di media elektronik, di televisi, di radio, atau di media massa cetak, di koran, majalah, tabloid, atau di media sosial, ya, aplikasi media sosial, perpesanan atau yang lain-lain, bahwa adanya berita mengenai kelangkaan bahan pokok, ya, 9 bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan lain-lainnya, ya, bawang merah, bawang putih, ya, cabai, dan sebagainya, garam. Nah, sumber kelangkaan tersebut kadangkala bisa terjadi karena hal yang alamiah, ya, atau dengan alasan yang direkayasa seperti penimbunan. Kalau yang alamiah itu maksudnya terjadi karena supply barangnya memang sedikit. Ketika terjadi bencana alam, ya, gunung meletus, atau longsor, atau banjir, atau tsunami, dan sebagainya, maka tentu saja banyak gudang-gudang, toko-toko yang rusak, atau banyak lahan pertanian, lahan perkebunan yang rusak, ya, sehingga suplai barang itu menjadi berkurang, atau persediaan barang itu berkurang. Tapi juga ada kalanya itu tidak alami, yaitu melalui mekanisme rekayasa. Rekayasa itu kan artinya palsu, ya, tidak sejati, namanya rekayasa, imitasi. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau pernah mendengar rekayasa itu kan identik dengan ketidaksejatian, kepalsuan, ya, gitu. Nah, Nah, ini adalah yang kita sorotnya adalah yang tidak alamiah ini, ya. Jadi suatu kondisi di mana barang pokok itu supply atau persediaannya berkurang secara tidak alami. Ya. Urgensi dari masalah penimbunan adalah fakta bahwa hal ini menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Ya. Kegiatan penimbunan akan mengganggu mekanisme pasar. Kegiatan penimbunan akan mengacaukan harga. Ya. Biasanya
kegiatan penimbunan ini akan menaikkan harga, membuat harga itu lebih tinggi. Ya. Peninggian harga tentu saja akan meresahkan masyarakat. Ya. Karena apa? Ya tentu saja kalau harganya lebih tinggi ini akan mengurangi permintaan masyarakat. Ya. Mengapa demikian? Karena akan menggerus daya beli masyarakat. Ya. Jadi ini konsekuensi dari penimbunan harga ini cukup serius. Jadi ini seolah-olah membuat miskin penduduk, ya. Dan memang membuat miskin bukan seolah-olah, ya karena masyarakat luas, masyarakat banyak itu kesejahteraannya tergerus karena mengurangi konsumsi mereka. Ya, mereka betul, mereka uangnya ada, uangnya disimpan di dompet, tetapi daya beli uang itu menjadi rendah, ya, menjadi lebih rendah. Kemampuan uang itu untuk dibelanjakan menjadi tidak sama. Ya. Dulu ketika harganya murah, sejumlah uang itu bisa dibeli dengan sekian, ya, 10 biji, tetapi dengan harganya mahal, hanya bisa terbeli 5 biji. Nah, jadi itu seperti menggerus kesejahteraan orang lain. Ya. Nah, apalagi ini yang ditimbun adalah bahan pokok. Bahan pokok itu harus bahan yang harus ada di rumah untuk mempertahankan eksistensi keberadaan manusia, kesehatan manusia. Ya, apa toh kebutuhan yang paling pokok? Ya, bahan pangan, ya, bahan makan. Pangan ini untuk menegakkan tulang punggung kita agar kita tetap bisa bekerja, bisa beraktivitas sehari-hari. Ya. Nah, kalau menimbun bahan pokok ini merupakan terdapat hal buruk, ya, yang terjadi di masyarakat. Nah, ini bisa menimbulkan kesulitan, kesusahan, keresahan, ya, di kalangan masyarakat. Dan ini nanti ujung-ujungnya bisa menimbulkan banyak kejahatan, ya, tindak kejahatan. Ya. Apalagi bagi kaum duafa atau mereka yang memiliki pendapatan rendah, ini akan sangat menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat harga yang tinggi, persediaan yang langka. Ya. Oke. Nah, kita juga sering mendengar ada fenomena-fenomena penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti ini atau COVID-19 ini, penimbunan masker, penimbunan hand sanitizer, kemudian sabun antiseptik dan sebagainya. Tentu saja ini akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena ini juga dianggap sebagai kebutuhan pokok, ya, untuk saat ini. Bagaimana alat-alat ini itu bisa melindungi kita dari bahaya virus dan pandemi yang mengancam. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sebetulnya apa toh definisi ihtikar itu? Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pedagang untuk secara sengaja, ya, untuk menimbun barang dagangan dengan tujuan menaikkan harga dan pada gilirannya akan menaikkan harga jual dan pada akhirnya menikmati keuntungan atau laba di atas wajar. Ya. Nah, kita akan bahas bagaimana Islam memandang penimbunan ini. Ya. Nah, ajaran Islam sangat jelas dan terang menentang adanya ihtikar ini. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan ekonomi dan memiliki dampak yang buruk bagi halayak luas. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk berbuat zalim. Ya. Dan ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itani bil qurba
wa yatanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'tikum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya. Jadi ajaran Islam menentang apa-apa yang membuat kesusahan manusia lain, apa yang membuat eksploitasi ya terhadap orang lain. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda mengenai ikhtikar ini, ya, hadis riwayat Muslim, ya, sabda beliau, tidak akan menimbun barang kecuali dia seorang pendosa. Ya. Selain hadis tersebut ada pula yang menceritakan ya ketidaksetujuan Nabi mengenai hal ini. Ya. Jadi selain hadis tadi, yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hakim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, ia akan lepas dari tanggungan Allah. Dan Allah pun cuci tangan dari perbuatan. Dan penduduk negeri mana saja yang pada hari di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, sungguh perlindungan Allah terlepas dari. Jadi dari teks hadis ini kita bisa mengerti ya bahwa Allah berlepas, artinya Allah tidak memberi restu, tidak memberi izin, ya. Tidak memberi kasih sayang, tidak memberi lampu hijau. Ya, Allah melepas segala urusannya. Berarti dia ya sang penimbun ini ya itu Allah melepaskan keselamatan, melepaskan jaminan, melepaskan perlindungan dari dirinya. Ya. Dan bahkan tidak hanya dirinya, dikatakan di sini adalah penduduk negeri mana saja pada pagi hari-hari di tengah mereka. Jadi ini kita lihat bahwa dosanya itu merantak, ya, gitu. Maksudnya tidak hanya dia yang dihukum, tapi orang sekitar dia yang membiarkan itu juga dihukum. Ya. Juga tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ya. Dosa penimbunan ini sangat besar. Ya. Dosa ini tidak hanya memiliki kepada pengaruh kepada si penimbun, tetapi juga pada masyarakat luas. Ya. Nah, ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya, juga dikuatkan lagi dengan hadis yang setelahnya. Barang siapa yang menimbun bahan makanan bagi kaum muslim, maka Allah akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan ke atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Dalam redaksi tersebut nampak keberkahan kaum muslim di suatu desa itu bisa terkotori jika terjadi penimbunan atau negeri. Itu berkahnya bisa tercerabut jika ada penimbunan. Sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Nabi SAW masih hidup dan berdakwah, masalah penimbunan telah menjadi perhatian. Utamanya berdasarkan hadis yang kami bacakan tadi. Dimanapun, kapanpun manusia melakukan konsumsi untuk mempertahankan hidup, kebutuhan pangan tidak bisa ditunda. Ya. Kalaupun ditunda tidak bisa berlama-lama. Maka dengan demikian penimbunan bahan pangan telah memiliki dalil nakli yang sangat jelas dalam Islam. Hadis dari Nasr Ibnu Ali Al-Jahdlam bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga murah diberi rezeki, sedangkan orang yang menimbun dilaknat. Jadi ini ada kontradiksi, orang yang memberi diskon, rabat, yang memudahkan orang lain, ini diberi rahmat oleh Allah. Sedangkan orang yang menjual dengan hasil menimbun dengan harga yang tinggi, ini gila. Ya.
Jadi kategori ihtikar ini ada 3. Yang pertama adalah barang dagangan yang disimpan hendaknya melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Ya. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata hasil dari pertanian sendiri, seperti apa yang dilakukan Nabi Yusuf tidaklah termasuk ihtikar yang diharamkan. Ya. Jadi ini kategori pertama, barang dagangan yang disimpan hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Ya. Nah, kalau pertanian, ya mungkin ada di masyarakat kita yang untuk dikonsumsi sendiri, tidak diperdagangkan. Nah, ini pengecualian. Ya. Kemudian barang-barang itu adalah berupa bahan makan pokok. Ya, di Indonesia ini berarti beras, ya, atau beberapa bahan pokok yang lain. Penimbunan barang dagangan itu hendaklah membuat kesengsaraan di masyarakat. Di antara ciri-ciri kondisi ini adalah apabila di dalam suatu daerah atau negeri terdapat muhtakir, pihak yang memonopoli barang. Ya, apapun juga penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang telah mulai terjadi. Jadi ciri yang ketiga adalah adanya monopoli. Monopoli itu definisinya adalah hanya ada satu penjual yang menjual barang. Satu penjual, banyak pembeli, ini adalah definisi dari monopoli. Nah, maka kalau ihtikar ini terjadi ketika dia merupakan satu barang dagangan, kemudian yang kedua adalah bahan pokok yang ditimbun, yang ketiga adalah menimbulkan kesengsaraan di masyarakat. Jadi termasuk masker, hand sanitizer, kemudian obat-obatan, vitamin C, ya, yang sekarang sedang diburu, empon-empon, jahe, temulawak, dan sebagainya. Nah, ini kalau dia sudah sangat dibutuhkan pada masa itu dan mulai terjadi krisis pangan dan monopoli, nah ini terjadi namanya ihtikar, ya, atau penimbunan ini, ya. Oke. Umat manusia dalam mengarungi kehidupan dari masa lampau hingga masa kini telah mengalami perubahan zaman dan tantangan. Ya, pada masa modern atau masa kini, kebutuhan manusia juga semakin kompleks dan tidak hanya bahan pangan dan pakaian, namun bahan-bahan lain seperti alat komunikasi, alat kesehatan, obat-obatan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, konsep kebutuhan itu terus-menerus mengalami dinamisasi, ya, mengalami perubahan-perubahan. Ya, jadi kebutuhan pokok era modern ini tidak hanya makan, tetapi juga kebutuhan alat komunikasi, ya, paket data, ya ini kan sudah menjadi pokok, ya. Juga alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Para ulama fikih kontemporer, ya, kontemporer itu maksudnya adalah ulama era modern, ya, saat ini memiliki pendapat atau istihad bahwa penimbunan barang vital atau barang penting juga dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai ihtikar. Penimbunan barang tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat menjadi resah, gelisah, dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Penimbunan alat-alat perlindungan seperti masker, sabun pembersih tangan, obat-obatan di kala wabah dan pandemi virus akan membawa kemudorotan bagi semua, yaitu bahwa wabah ini akan semakin meluas, melebar, dan menyusahkan tenaga medis. Ya. Kita tahu bahwa kapasitas rumah sakit di Indonesia ini juga terbatas, kapasitas tempat tidur atau bed di rumah sakit terbatas, jumlah dokter, rasio antara dokter, tenaga medis, perawat dengan jumlah penduduk itu di Indonesia juga sangat besar, ya. Sehingga adanya penimbunan ini akan menimbulkan efek domino
yang lebih besar lagi, ya, tersebar luasnya penyakit ini karena banyak kaum fakir, kaum miskin, kaum duafa yang tidak bisa mengakses alat perlindungan diri seperti masker, seperti sabun cuci tangan dan sebagainya. Nah, ini kezaliman yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apakah agama Islam tidak memperbolehkan keuntungan? Jawabannya adalah boleh. Suri teladan kita Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pedagang, pebisnis. Beliau membantu perdagangan kakeknya, membantu perdagangan pamannya, ya, Abu Thalib. Kemudian istri beliau, ya, pertama istri Nabi adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu adalah seorang pengusahawati yang sukses. Ya. Kemudian dalam tarikh kita juga mendengar ada sahabat, ya, salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, itu adalah seorang pedagang ulung yang sukses. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu memperbolehkan untung, ya, atau laba. Dalam ekonomi Islam, seorang pengusaha dan pedagang boleh mengambil untung untuk mengkompensasi atau mengganti semua jerih payah usaha, tenaga, biaya, ya, resiko-resiko yang timbul akibat pengadaan barang. Ya. Misalkan orang jual bakpo, ya, jual bakpo itu kan sudah berusaha membeli tepung terigu, tepung tapioka, kemudian membeli bahan baku yang lain, membeli pemanis, membeli gula, kemudian mengaduk adonan, mencetak adonan, memanggang adonan, mengukus adonan. Nah, itu semuanya ada usaha, jerih payah, ya. Ada resiko di situ, ya. Ada resiko tangannya terluka karena pisau, ada risiko kompor itu meledak, ya, ada risiko mengantar dari rumah ke pasar itu mengalami kecelakaan, jatuh, ya, mungkin dipalak preman dan sebagainya. Nah, semua jerih payah usaha itu perlu diganti dengan yang namanya laba. Boleh, itu fitrah manusia, ya, mencari untung. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa abtah fima ataqallahu hadzarul akhirah wala tansa nasika minad dunya wahsanika ma'asanallahu ilaik wala tabihil fasada fil ards innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi boleh mengambil untung, mencari nikmat di dunia ini boleh, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah akhirat. Ya, jadi dunia ini adalah sebagai prasarana, sarana untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridho. Jadi dunia ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, boleh diambil, tapi yaitu tadi bukan yang utama. Ya. Kemudian Allah juga mengingatkan manusia bahwa jual beli itu boleh, sedangkan memakan riba tidak boleh. Nah, ini ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan antara jual beli dan riba. Jadi Allah itu menyediakan yang halal, jual beli itu transaksi yang sah, yang boleh. Dan Allah
memberi petunjuk kita pada jalan yang haram, yang batil, yang salah, yaitu riba. Ya, mungkin di kesempatan yang lain ya, mungkin kita bisa bahas mengenai riba. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa laba itu boleh dalam Islam, itu adalah keniscayaan. Namun laba harus berasal dari proses bisnis yang halal. Ya. Uang atau materi yang diperoleh secara haram akan menyusahkan kita semua, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Berkah dari kehidupan akan hilang. Boleh jadi banyak kasus ya yang kita temui sehari-hari ya, yaitu uang yang dikumpulkan dari kegiatan yang haram, ya, termasuk di dalamnya ihtikar atau penimbunan, akan memberikan banyak masalah. Ya. Sejak di dunia ini sudah memberikan masalah, yaitu hilangnya berkah atas rezeki yang kita terima. Berkah, salah satu hilangnya berkah rezeki itu bisa ditelisik ya, atau diidentifikasi dari misalkan sakit gitu ya, kemudian rumah tangga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak harmonis, anak-anak yang durhaka, pekerjaan atau proyek yang tersendat, hati yang merasa was-was, gelisah, khawatir, ya, takut ketahuan orang lain, takut ketahuan KPK, takut ketahuan aparat penegak hukum, ya. Jadi ya, astagfirullahaladzim. Ya, maksud kami ini bukan berarti ini bahan untuk mengevaluasi orang lain ya, mengevaluasi ini karena sakit terus jadi hartanya tidak barokah, bukan begitu, tapi ini adalah evaluasi untuk diri kita sendiri, kami sendiri, juga untuk kita sendiri ini. Jadi evaluasi untuk kita sendiri, apakah harta yang kita peroleh ini sudah berkah atau tidak. Jangan-jangan ya, kalau ada berbagai macam persoalan di kehidupan kita, mungkin kita juga perlu evaluasi ya, hubungan kita dengan Allah, apakah ibadah kita itu sudah baik apa belum, juga termasuk hubungan kita dengan sesama manusia, juga termasuk cara kita memperoleh harta kita. Jadi rezeki itu sangat luas, tidak hanya rezeki yang barokah itu tidak hanya sekedar uang dan materi, tetapi juga keimanan, ya, ilmu pengetahuan, kesehatan, jiwa yang tenang, tetangga yang baik, keluarga yang baik, rekan-rekan sahabat yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan. Ini juga rezeki ya. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita mencari rezeki yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan bahwa jangankan cara halal, dengan cara haram pun zaman sekarang susah cari uang ya. Orang seperti ini tidak punya iman. Perlu dipertanyakan imannya, perlu dievaluasi syahadatnya, perlu ditelisik lagi apakah syahadat yang dia ucapkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, apakah itu hanya lisan saja, apakah sudah menancap di hatinya, di jiwa ya. Berarti dia tidak meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semua alam raya ini, termasuk manusia. Allah lah yang menggenggam segala sesuatu, yang memutar bumi ini, yang menghidupkan sel-sel, yang membagi rezeki di antara manusia, yang memberi azab di antara manusia. Bahkan daun jatuh pun itu Allah mengizinkan hal itu. Apakah lagi apa nasib manusia, rezeki manusia, uang manusia,
konsumsi manusia. Semuanya itu dalam kekuasaan Allah. Sangat-sangat mudah bagi Allah itu untuk membagi rezeki, untuk membagi uang, membagi materi dan sebagainya di antara seluruh manusia. Sangat mudah karena Allah yang berkuasa. Dan Allah sudah memberi janji bahwa orang yang bertakwa kepada aku akan kasih mereka jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Aku akan cukupi kebutuhannya. Jadi ini yang harus kita resapi, kita yakini prinsip ini betul-betul. Jangan sampai ibadah kita, sholat kita, zikir kita itu hanya ritual saja. Tapi begitu di pasar, di kantor, di pabrik, itu menjadi hilang. Iman kita itu menjadi hilang. Jadi iman kita hanya di masjid saja. Kita hati-hati. Kita bisa jadi orang yang munafik kalau seperti itu. Islam menghargai dan menghormati kebebasan ekonomi. Bahkan kerja dan berusaha adalah sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Islam mendorong manusia untuk berwirausaha, berdagang, berbisnis, bekerja dengan jalan yang halal. Karena dengan usaha itu, dengan berwirausaha, berdagang, berbisnis, bekerja, manusia mampu menopang kehidupan di muka bumi dan memenuhi aktualisasi diri. Jadi manusia itu memang diciptakan Allah itu suka bergerak. Simbolnya adalah sholat. Sholat itu kan sebetulnya bergerak, ada takbiratul ihram, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada salam. Sehari wajib umat muslim 5 kali. Itu tandanya fitrah manusia itu bergerak. Kalau nggak bergerak mati, bahaya. Organ-organ menjadi tidak sehat, menjadi menganggur, peredaran darah tidak lancar. Nah itu maka harus bergerak. Oke. Prinsip ini kita temukan, manusia ini harus berusaha dalam surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi berwirausaha itu adalah bentuk syukur kehadirat Allah, karena kita sudah dikasih fisik, dikasih kesehatan, dikasih mata untuk melihat, dikasih hidup mencium, dikasih tangan untuk melakukan banyak hal. Nah, ini tanda kita bersyukur adalah memanfaatkan segala karunia Allah ini untuk berbuat kebaikan, termasuk adalah untuk berproduksi, melakukan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, berwirausaha, berdagang. Ma'asyiral muhrimin rahimakumullah, bahwa tidak semua penimbunan adalah ikhtikar. Ada beberapa kasus penimbunan yang diperbolehkan dalam Islam. Penimbunan yang dimaksud adalah penimbunan bahan pokok yang diatur oleh negara atau dikelola oleh lembaga pemerintah. Tujuannya untuk mengantisipasi bencana alam dan krisis pangan. Dalam konteks negara Indonesia, maka kegiatan yang dilakukan oleh Bulog atau Badan Urusan Logistik ini
yang termasuk diperbolehkan. Nah, Al-Quran menceritakan, ya Bapak Ibu, mengenai hal ikhwal ini, yaitu cerita Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada saat beliau diangkat sebagai menteri ya, atau penasehat utama Fir'aun Mesir pada waktu itu. Dan pada waktu itu Fir'aun Mesir ini memiliki mimpi, ya, mimpi 7 ekor unta gemuk, 7 ekor unta gemuk dimakan 7 ekor unta tikus. Ini maka dalam riwayat itu adalah takwil mimpi yang dilakukan Nabi Yusuf itu adalah akan ada masa paceklik ya yang dihadapi oleh negara Mesir. Maka dari itu perlu dilakukan penyimpanan untuk mengantisipasi resiko ketika masa paceklik terjadi. Ya. Jadi ini adalah penimbunannya bukan bersifat komersil atau bersifat bisnis. Ini adalah penimbunan yang bersifat mengantisipasi bencana yang diatur oleh negara atau pemerintah. Ya. Nah, ini dalam surat Yusuf ayat 46-48. Oh, maaf ya. Saya ralat 7 ekor sapi. Ya, 7 ekor sapi betina. Ya, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Ya, 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering. Ya. Jadi ini adalah mimpi Fir'aun. Ya. Nah, Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ini mengatakan supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu teh hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian itu sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit. Ya. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Ya. Para ahli tafsir mengungkap makna ayat ini bahwa Allah SWT memberikan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk melaksanakan proses penimbunan untuk pencadangan krisis paceklik. Ilham ini kemudian Nabi Yusuf katakan kepada pembesar negeri Mesir untuk dilaksanakan atas jawaban tafsir mimpi Fir'aun Mesir pada masa itu. Nampak itu bukan untuk tujuan laba pribadi Nabi Yusuf atau pembesar Mesir, tetapi itu adalah untuk mengantisipasi bencana alam atau mengantisipasi paceklik. Jadi tujuan atau orientasinya adalah seluruh rakyat Mesir, ya, halayak. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan para hadirin untuk senantiasa melakukan kegiatan transaksi dan bisnis sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini sesuai dengan arahan Nabi, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini ya, ada keutamaan pedagang yang jujur, ya, yaitu masuk surga dan dibangkitkan bersama para nabi. Ya. Tidak ada lagi yang lebih mulia ya daripada manusia ini. Yang paling mulia adalah para nabi. Dan dibangkitkan bersama mereka tentu saja adalah berarti sama mulianya dengan mereka. Nah, ini adalah keutamaan yang patut diraih ya, oleh para pedagang muslim. Kemudian keutamaan pedagang juga diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi bersabda, tidaklah seorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payahnya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya sendiri, istrinya, anaknya, dan pembantunya, melainkan ia dihitung sebagai sedekah. Jadi hasil jerih payah berdagang, berusaha, bekerja itu
dianggap sebagai sedekah. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sedekah ini berbagai keutamaan. Ya. Dilipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali lipat kebaikan. Kemudian diampuni dosa, ya. Kemudian Allah memberikan ridho kepada orang yang bersedekah, ya. Menolak bala, menolak bencana, ya. Luar biasa. Maka dari itu, kami mengajak para jamaah sekalian untuk melakukan transaksi yang benar dan berkah. Kalau perlu sebagai pedagang, kita memberikan diskon dan bonus kepada orang-orang ekonomi lemah. Hal ini akan sangat mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia, lagi Maha. Oke, demikian. Semoga ceramah ini mendatangkan manfaat bagi para hadirin. Ya, jadi ceramah ini saya ambil dari kebetulan saya berkontribusi pada buku kumpulan Kultum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Komite Keuangan Nasional, Komite Keuangan dan Ekonomi Syariah Nasional, ya, KMKS. Di sini ada 42 kultum yang bisa disaringkan untuk kajian seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu keseluruhan buku ini bisa mengunjungi situs KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, yang ada di bagian publikasi. Nah, itu bisa diunduh PDF, jadi bisa dimanfaatkan untuk semua orang, ya, atau untuk para astastrid, para ustadz, para dai dalam mendakwahkan ekonomi Islam. Baiklah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjelang mempersiapkan dan berbuka puasa. Demikian, terima kasih. Saya Eko Fajr Cahyono. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini Allah yang tahu, penerangannya dari Allah Ta'ala. Ya, ada yang salah dari saya. Dan saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.